Yo, Wibu Gen Z, kembali lagi di White Room. Kali ini kita bakal ngulik salah satu karakter underrated tapi penting banget dari serial Kaiju Number 8. Siapa lagi kalau bukan Reno Ichikawa. Sebagai si paling support sekaligus temen power boost buat Kafka, Reno itu tokoh yang enggak cuma kuat tapi juga penuh nilai. Kita bakal bahas ini secara empiris dengan cita rasa wibu sejati. Let's go! Sebelum kita bahas Reno Ichikawa, kalian perlu paham dulu setting dunianya. Bayangin Jepang modern, tapi dengan monster raksasa atau kaiju bisa muncul kapan aja. Buat hadapin ancaman ini, pemerintah bikin pasukan pertahanan Jepang atau JDF. Mereka dibekali armor canggih dan senjata khusus buat bantai kaiju. Yang menarik, ada juga perusahaan kayak Monster Sweeper Inc. yang bertugas bersihin sisa-sisa kaiju abis pertempuran. Ini nunjukin gimana manusia beradaptasi sama ancaman kaiju. Kota-kota dibangun dengan bunker evakuasi, sistem pertahanan canggih, semuanya disiapkan buat hadapi serangan mendadak. Let's start with the basics. Reno Ichikawa adalah karakter cowok muda dengan semangat juang yang luar biasa di tengah ancaman konstan dari kaiju. Nah, disinilah perjalanan Reno dimulai. Cowok dengan rambut putih pendek ini awalnya adalah pekerja paruh waktu biasa di bagian bersih-bersih. Kalau dari luar, Reno kelihatan kayak anak SMA yang kalem. Tapi di balik sikap tenangnya, dia benar-benar bertekad untuk jadi yang terbaik di pasukan pertahanan Jepang. Desain karakternya dibuat sama Naoya Matsumoto. Yang jelas, pengen Reno jadi karakter yang bikin kita relate. Ambisius, tapi tetap punya sisi hangat. Reno punya kehidupan yang, meskipun nggak dibahas secara detail di cerita, cukup memberikan gambaran kenapa dia jadi begitu tangguh. Selain itu, Reno punya cita-cita yang bikin dia kelihatan relatable. Dia nggak pengen jadi superhero sendirian, dia cuma pengen cukup kuat buat melindungi orang-orang di sekitarnya. Motivasi dia itu simple, tapi kuat banget. Mau bikin dunia lebih aman dari ancaman kaiju. Ngomongin fisik dulu nih, Reno Ichikawa ini cowok ganteng vibes Gen Z. Rambut putih pendek, tinggi standar, nggak terlalu tinggi, nggak pendek juga, dan sering tampil dengan wajah serius. Buat fans cowok, dia inspirasi banget jadi gentleman warrior. Buat fans cewek, dia paket komplit. Hal lain yang bikin Reno unik adalah senjata dan gayanya. Dia adalah pemegang senjata Numbers Weapon 6 yang bisa bikin dia ngeluarin serangan es mematikan. Tapi yang bikin Reno bener-bener keren adalah kemampuannya buat tetap tenang dalam tekanan dan nggak gampang kalah mental, meskipun dihadapkan sama lawan yang jauh lebih kuat. Oke, kita masuk ke highlight paling menarik dari Reno Ichikawa. Kemampuannya dalam bertarung. Reno memang bukan karakter overpower di awal cerita. Tapi justru, itulah yang bikin dia relatable dan bikin kita ingin terus ngikutin perjalanannya. Apa aja sih kekuatan yang dimiliki Reno? Sebagai pemula di pasukan pertahanan, Reno dari awal udah nunjukin bakat luar biasa. Hal yang paling menonjol dari dia adalah akurasi tembakan. Nggak semua rekrut baru bisa langsung punya aim sebagus ini. Reno bisa dengan cepat mengunci target dan menembak dengan presisi tinggi, bahkan di tengah situasi genting. Misalnya, saat dia membantu Kafka melawan kaiju yang menyerang pabrik, Reno mampu mengatasi serangan mendadak sambil memberikan waktu bagi rekan-rekannya untuk mengatur ulang formasi. Refleksnya juga cepat banget. Dia nggak cuma nembak, tapi juga tahu kapan harus bergerak untuk menghindari serangan lawan. Salah satu momen terpenting dalam perjalanan Reno adalah ketika dia diberi kehormatan menggunakan Numbers Weapon Number 6, senjata bersejarah yang terbuat dari material inti Kaiju Number 6, Kaiju es legendaris. Kalau kamu nggak tahu, Numbers Weapon ini punya reputasi sebagai senjata paling OP di dunia Kaiju Number 8. Tapi masalahnya adalah, nggak semua orang bisa menggunakannya. Senjata ini butuh tingkat sinkronisasi fisik dan mental yang sangat tinggi. Bahkan salah pakai bisa bikin penggunanya kehilangan nyawa. Tapi Reno, dia mampu mengatasinya. Numbers Weapon Number 6 memberikan Reno kekuatan kriokinesis, alias manipulasi es. Dengan senjata ini, Reno bisa melakukan banyak manuver dan serangan canggih, seperti Freezing Blast, tembakan yang menciptakan ledakan es. Bisa digunakan untuk melukai kaiju atau memperlambat gerakan mereka. Frost Barricade, Reno dapat membentuk penghalang es dalam hitungan detik. Teknik ini sangat berguna untuk melindungi dirinya dan rekan satu tim dari serangan mendadak. Glacial Rush, teknik serangan jarak dekat di mana Reno melapisi senjatanya dengan es tajam dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Serangan ini efektif banget buat melawan kaiju yang punya armor keras. Senjata ini juga meningkatkan statistik fisiknya.
Reno yang awalnya kelihatan biasa-biasa aja, jadi makin kuat, cepat, dan tahan lama dalam pertarungan. Nggak cuma soal kekuatan fisik, Reno juga punya mental yang luar biasa. Dia sering dihadapkan pada situasi di mana dia harus memilih antara menyelamatkan dirinya sendiri atau melindungi temannya. Dan Reno, dengan sifatnya yang penuh dedikasi, selalu memilih untuk mengorbankan dirinya jika itu berarti timnya bisa selamat. Contohnya, saat dia bertarung melawan Kaiju number 9 bersama Iharu, Reno memaksakan tubuhnya untuk terus menyerang meskipun jelas dia udah kelelahan. Mentalitas seperti ini bikin Reno nggak cuma jadi karakter fighter, tapi juga seseorang yang bisa diandalkan. Dia tahu kelemahannya, tapi dia nggak membiarkan itu jadi alasan buat berhenti berjuang. Yang bikin Reno spesial bukan cuma kemampuannya, tapi juga gimana dia peduli banget sama rekan-rekannya. Hubungannya dengan Kafka Hibino mungkin jadi highlight utama di serial ini. Awalnya, Reno agak skeptis sama Kafka karena kelihatan nggak serius. Tapi setelah mereka kerja bareng dan saling bantu, hubungan mereka berkembang jadi semacam brotherhood. Reno jadi pendukung terbesar Kafka buat gabung ke pasukan pertahanan. Ada juga Kikoru Shinomiya, salah satu rookie lain yang awalnya kelihatan sombong banget. Reno dan Kikoru akhirnya kerjasama dengan sangat baik di lapangan. Mereka saling nge-backup bahkan dalam situasi yang paling sulit. Kalian pasti inget momen Reno lawan Kaiju number 9 bareng Iharu Furuhashi kan? Pertarungan ini jadi salah satu bukti kalau Reno bukan cuma jago secara teknis, tapi juga nggak pernah nyerah, meskipun keadaannya makin sulit. Kita lihat Reno rela mendorong dirinya sampai ke batas maksimal buat melindungi orang lain. That's what makes a hero. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Reno Ichikawa? Yang jelas, dia ngajarin kita pentingnya solidaritas, usaha keras, dan nggak takut buat belajar dari kegagalan. Reno mungkin nggak sekuat Mina Ashiro atau secanggih Kikoru, tapi dia nggak pernah berhenti buat berkembang. Buat generasi kita yang sering takut sama kegagalan, Reno ngajarin bahwa nggak apa-apa, mulai dari nol asal punya tujuan dan tetap fokus. Itulah tadi pembahasan tentang Reno Ichikawa, si paling support yang nggak bisa dianggap remeh di dunia Kaiju number 8. Kalau kamu terinspirasi sama perjuangan Reno, jangan lupa kasih like dan share video ini. Diskusi juga di kolom komentar, kita bakal bahas bareng. Sampai jumpa di konten White Room berikutnya.